Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabila dengan NPM 23151071. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio atau DER, dividend payout ratio atau DPR, dan price to book value atau PBV terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data periode 2019 hingga 2023 sebagai sampel, penelitian ini menguji hubungan antara ketiga rasio keuangan tersebut dengan nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV. Di pendahuluan, sektor energi merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai jenis energi, baik yang berasal dari sumber fosil maupun energi terbarukan. Tinjauan pustaka, yang pertama ada DER, rasio hutang terhadap ekuitas. Persentase pendapatan dan bunga dikenal sebagai rasio pembayaran hutang atau DER. DER menunjukkan sejauh mana bisnis menggunakan pendapatannya untuk membayar hutangnya. Ketika menilai posisi keuangan perusahaan dan kemampuan manajemen hutang, rasio ini sangat penting. Rumus DER yaitu total debt dibagi equity dikali 100%. Yang kedua ada DPR, yaitu rasio pembayaran dividen, menunjukkan persentase laba bersih perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Rasio ini menunjukkan seberapa baik sebuah bisnis memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sehubungan dengan laba yang dihasilkan. Rumus DPR yaitu DPR sama dengan total dividen dibagi net income dikali 100%. Yang ketiga ada PBV, yaitu rasio harga terhadap buku. Rasio harga terhadap nilai buku atau PBV adalah teknik yang sering digunakan untuk menilai nilai pasar perusahaan. Rasio yang disebut harga terhadap nilai buku atau PBV digunakan untuk menilai nilai pasar perusahaan dalam kaitannya dengan nilai bukunya. Rumus PBV yaitu PBV sama dengan stock price dibagi book value per share dikali 100%. Di dalam metodologi penelitian ini, data kuantitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Data diambil dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini meneliti sektor energi. Penelitian ini hanya membahas tahun 2019 sampai 2023. Meskipun Bursa Efek Indonesia atau BI telah mendaftarkan 81 perusahaan energi, akibatnya penelitian ini hanya memiliki sejumlah data keuangan yang berkaitan dengan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan dividend payout ratio atau DPR, price to book value atau PBV, dan debt to equity ratio atau DER untuk menghitung nilai perusahaan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji T, uji F, dan uji asumsi klasik atau normalitas, multikolinearitas, dan heterokedasitas. Yang pertama ada tabel uji normalitas. Dikatakan normal jika nilai taraf signifikan lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Pada sampel Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 0,030 lebih besar dari 0,05, berarti data berdistribusi normal. Yang kedua ada tabel uji multikolinearitas. Variance inversion factor jika PIV di bawah atau lebih kecil dari 10 dan toleransi value di atas lebih besar 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasi berdasarkan tabel tersebut, PIV di variabel ekuitas X1 dan dividen X2 sebesar 1,768 lebih kecil dari 10 dan toleransi value sebesar 0,566 lebih besar 0,51. Jadi data tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, tabel uji heterokedasitas. Pada uji heterokedasitas, data membentuk pola yang menyebar dari titik 0, maka data terbebas dari heterokedasitas. Yang keempat ada tabel uji statistik deskriptif. Untuk memberikan gambaran umum tentang data,
Pengukuran statistik deskriptif harus dilakukan terhadap variabel-variabel tersebut. Pengukuran tersebut meliputi nilai rata-rata, yaitu mean, nilai tertinggi max, nilai terendah min, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu ekuitas sebagai X1, dividen sebagai X2, dan nilai perusahaan sebagai Y. Yang pertama, variabel ekuitas sebagai X1. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 23 sedangkan nilai maksimum sebesar 118 dan rata-rata. Ekuitas sebesar 74,75, standar deviasi dari data ekuitas sebesar 42,660. Yang kedua, variabel dividen sebagai X2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 22 sedangkan nilai maksimum sebesar 55,4 dan rata-rata. Dividen sebesar 138,88 dan standar deviasi dan dividen sebesar 176,021. Yang ketiga ada variabel nilai perusahaan sebagai Y. Dari data tersebut, data dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 15 sedangkan nilai rata-rata sebesar 1664, nilai perusahaan sebesar 322,25 dan standar deviasi data nilai perusahaan sebesar 551,965. Yang kelima ada tabel uji regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2, X2 sama dengan 245,479 ditambah 9.225 ditambah minus 0,893. Interpretasi nilai A sebesar minus 245,479 merupakan konstanta atau keadaan ketika variabel ekuitas X1 dan dividen X2 tidak mempengaruhi variabel nilai perusahaan. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel nilai perusahaan tidak mengalami perusahaan. B1 nilai koefisien regresi X1 sebesar 9,255 menunjukkan bahwa variabel ekuitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini, maka setiap kenaikan satu satuan variabel ekuitas akan mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 9.255. B2 yaitu nilai koefisien regresi X2 sebesar minus 0,893 menunjukkan bahwa variabel dividen memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu satuan variabel pembagian dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang keenam ada tabel uji koefisien determinasi. R square sama dengan 0,21. Interpretasi berdasarkan tabel tersebut dipengaruhi oleh nilai koefisien R square atau R2 sebesar 0,3021 atau 32,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ekuitas terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 0,32. Keenam ada tabel uji koefisien determinasi. R square sama dengan 0,321. Interpretasi berdasarkan tabel tersebut dipengaruhi oleh nilai koefisien R square sebagai R2 sebesar 0,321 atau 32,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel ekuitas terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 0,321 atau 32,1%. Yang ketujuh ada tabel uji T parsial pada variabel X1. Variabel X1 terhadap Y nilai signifikan 0,182 lebih besar dari 0,05 T hitung lebih besar T tabel 1,508 lebih kecil dari 2.570. Interpretasi hasil uji T atau parsial dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh ekuitas sebagai X1 terhadap nilai perusahaan sebagai Y sebesar 0,182 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih sebesar 1.508 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2.570. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
data tersebut tidak signifikan dan HO ditolak. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang tabel uji T parsial pada variabel X2. Interpretasi hasil uji T parsial dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh dividen sebagai X2 terhadap nilai perusahaan sebagai Y sebesar 0,662 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,459 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2570. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak signifikan dan HO ditolak. Variabel dependen juga dipengaruhi oleh variabel independen. Yang ke-9 ada tabel uji F atau simultan. X1 dan X2 terhadap Y. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, nilai hitung lebih besar dari nilai F tabel, nilai F hitung dari F tabel sama dengan 5,79, nilai sig sama dengan 0,380 lebih besar dari 0,05. Interpretasi dari tabel tersebut, nilai signifikansi pengaruh ekuitas sebagai X1 dan dividen X2 terhadap nilai perusahaan sebagai Y sebesar 0,380 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 1000,181 lebih besar dari 5,79. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki nilai variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan HO ditolak dan HA diterima. Disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan setiap variabel independen dapat diperiksa secara independen karena tidak ada multikolinearitas yang terlihat. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan bahwa varians residual tetap konstan. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas membuat hasil analisis lebih dipercaya. Temuan uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dengan nilai p-value lebih kecil 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya ada satu faktor independen yang secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan nilai perusahaan. Hipotesis 0 ditolak karena semua koefisien regresi sama dengan 0. Berdasarkan uji koefisien regresi, masing-masing nilai p-value lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa DER dan PBV berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian, terima kasih dari penulisan saya.